COVID ini sehingga cepat selesai, cepat sembuh, karena patuh di dalam melaksanakan isolasi. Makanya kami selaku pemerintah daerah selalu tidak bosan-bosannya menyampaikan supaya kalau tidak ada hal-hal yang sangat penting, tolong jangan keluar dari rumah. Tetap kita ada di dalam rumah selama tidak ada kegiatan yang lebih urgent. Dan Pak Ustadz, kami sangat bersyukur Pak Ustadz bisa meluangkan waktu, dan perlu juga kita ketahui bahwa Pak Ustadz ini adalah putra daerah yang terbaik kita di kalangan Ustadz muda. Saya kira ini satu kesyukuran dan kebanggaan karena ini sudah merupakan aset kita. Bukan lagi aset Sulawesi Selatan, bukan lagi aset nasional, tapi dia juga sudah keluar kemana-mana melakukan ceramah. Saya kira ini aset Kabupaten Pinrang yang perlu kita jaga, dan kita harus berbangga dan bersyukur mempunyai putra daerah yang seperti ini. Saya kira para jamaah tausiah yang saya hormati, jangan bisa terlalu panjang lebar, karena yang mau berceramah di sini adalah Pak Ustadz. Nah, nanti Pak Ustadz yang berceramah panjang lebar, karena kapan lagi kita ketemu? Ini waktunya sangat sulit beliau, beberapa TV dia live. Tetapi saya betul-betul sampaikan Pak Ustadz tolong. Ternyata bilang, ini kampungku Pak Bupati. Tidak boleh, tidak kata tolong katanya. Insya Allah selama sehat kita sama-sama di kegiatan ini. Dan perlu saya sampaikan Pak Ustadz, partisipan yang langsung di sini 500 orang. Tetapi kita live streaming. Ini live streaming di FB. Jadi kira-kira ya hampir semua masyarakat Pinrang juga ini, bahkan di luar Pinrang yang ikut bergabung juga mendengarkan ceramah Pak Ustadz. Saya kira demikian Pak Ustadz, saya persilahkan lebih lanjut untuk memberikan tausiah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Bupati Kabupaten Pinrang, Bapak Dr. Andes Andi Irwan Hamid, beserta Porkopinda yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya izin menyebut ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Kajari, ya, dan Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, yang insya Allah kehadiran Bapak adalah sebuah kehormatan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Pinrang dan khusus buat saya. Saya sangat senang diundang di tempat ini. Pertama sekali, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, janji-janji di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban gufira laku ma taqaddama min zambihi." Nigi nasa puasangi ular ramalan, si mata-mata sahabat tepe mengharap ridha Allah, ya dan pangemana dosana pural laloe dan dia mengunjui. Subhanallah. Baru puasa itu, ya, belum taraweh, belum tahajud, belum tadarrus, belum iktikaf, sekedar puasa saja diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya akhir Ramadan kita beraidil fitri, yang artinya kembali menjadi suci. Dengan catatan tadi, kalau mau diampuni Allah, dua syaratnya. Satu, karena iman. Dua, karena mengharap ridha Allah. Kalau puasa karena hanya cari muka sama Pak Bupati, labek kok. Dia akan meruntuh capok. Ya. Kalau berpuasa hanya karena cari muka sama Kapolresnya, wabillahi taufiq wal hidayah, labek kok. Dia akan meruntuh. Maka puasa kita satu karena iman. Orang puasa karena iman, insya Allah puasanya akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan catatan bukan dosa rekayasa. Mantan-mantan sudah dengar hadis ini sahih, lalu selesai Idul Fitri dia pergi selingkuh. Dia pergi narkoba, dia pergi rampok, korupsi. Karena maka dia budanya dan pangat dosa tak. Nah, itu tentu bukan kategori ini. Ya, nah, diampuni dosanya. Ini yang pertama. Jadi Ramadan ini merugi orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan ini dengan memperbanyak amal. Ya, iman ini tidak bisa dilihat. Ya, iman ini ibarat listrik.
Ya, coba lihat listrik. Tidak bisa dilihat. Siapa yang pernah lihat listrik di sini? Tidak ada. Lalu apa yang kita lihat dari listrik? Kita tahu kenapa ada listriknya itu kipas. Goyangi, mak kipas sih, mak putarai, ada listrik. Itu kenapa kau tahu ada listriknya itu lampu? Menyala. Nah, kalau kita merasa orang beriman yang dipanggil Allah di bulan suci Ramadan ini, iman tidak bisa dilihat. Apanya yang dilihat? Gejalanya, tanda-tandanya. Wih, bagus tahu wah imannya itu Pak Bupati. Kenapa? Wah, rapuk sungkuk nasi bagamisna. Ada tanda-tandanya. Ya, wih, bagus imannya itu. Kenapa? Wah, rajin berjamaah. Ada tandanya. Kalau ada listrik, ada lampu, ada listrik tapi tidak menyala. Saya ulangi. Ada lampu, ada listrik tapi tidak menyala. Berarti kosle. Ada kipas, ada listrik tapi tidak berputar. Berarti kosle. Ada imannya tapi tidak sholat. Kosle kobos. Ya, mengaku beriman tapi tidak puasa. Kosle. Nah, inilah Ramadan. Saatnya memperbaiki yang kosle. Ya, jadi rugi orang yang mendapat Ramadan lalu dia tidak perbaiki yang koslet. Bulan dosa, inilah bulan kita diampuni dosa-dosa. Seolah-olah Allah ingin berfirman kepada kita, dasar 11 bulan kau lupa saya, 11 bulan kau panrasu-rasu, 11 bulan kau kajili-jili, pokoknya dega agak sipakmu madece, 10 sik diulanna. Wala ta'yas min rauhillah. Jangan kau putus asa. Saya kasih kau 1 bulan menghapus semua dosa-dosamu. Inilah bulan suci Ramadan. Maka merugi orang yang tidak memanfaatkan. Mega dosaku, Ustaz. Kisah pada zaman Nabi. Datang anak muda. Ya Rasulullah, saya pendosa. Saya pesina. Saya pemabuk. Saya tukang judi. Maka dia Nabi tak, tobat kau. Tapi ulangi sih. Nabi si Nabi tak, tobat kau lagi. Kuulangi lagi ya Rasul. Tobat kau. Kuulangi lagi. Tobat kau. Berarti banyak dosaku. Allah. Lalu Nabi menjelaskan, anak muda, banyak dosamu. Tapi ampunan Allah jauh lebih besar. Nah ini, maka Ramadan ini banyak-banyak bertobat. Bagaimana caranya bertobat? 1, memperbanyak kalimat istighfar. Itulah sebabnya dulu-dulu, waktunya masih TVRI yang berjaya sama radio, RRI. Kalau mau buka puasa itu di kampung-kampung, masuk mangga manis seding. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu dulu. Nah, sekarang karena musim pencitraan mau buka puasa orang, televisi, radio hilang itu istighfar. Yang ada apa? Saya anu. Ya, nah, di mana saya anu mengucapkan dia gak istighfar. Tapi syukurnya lagi kita ini Ramadan ada ini salah satu kesyukuran ada COVID corona, salah satu kesyukuran kita hilang ini isu politik, hilang. Andai saja tidak ada wabah masuk Ramadan, maka mimbar-mimbar bisa jadi mimbar politik. Ceramah-ceramah bisa menjadi sokong menyokong. Ya, alhamdulillah tidak ada ini semua kegiatan politik sehingga kita lebih fokus beribadah di bulan suci Ramadan ini. Ya, ini yang pertama. Maka taubat di bulan suci Ramadan, perbanyak istighfar. Ya. Yang kedua, lazimkan sholat sunat taubat. Pura magharibi, matajak ki Isa. Di situ tempat paling bagus. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau kita sholat taubat, jangan minta rezeki. Kalau kita sholat taubat, jangan minta, ya Allah mudah-mudahan Pak Bupati nangka kak jadi camat. Salah bos, salah. Dia tanian rona. Ya. Ini kasus Satong ini menjadi bupati. Datang semua tim sukses. Saya ini Pak Kapolres, hanya karena sahabat baik sama Kapolri, banyak tong ini polisi datang sama saya. Minta tolong Ustadz, solusi dibantuin. Saya ini bukan pejabat, saya bukan pejabat Polri, saya temannya jadi bantulah Ustadz. Ada yang lebih parah, sekampung, Pak Doja nih. Tapi boleh si Pojila ada kita ke Polri nih. Ya, mage, kada tahu ya siapa tahu dikak mencari Kapolse. Bayangkan kalau kita jadi bupati, itu banyak sekali godaan yang datang. Ya,
datanglah sepupu kita, datanglah keluarga kita, datanglah tim sukses kita, minta dikasih jabatan. Maka jangan minta jabatan sama Pak Bupati, karena bisa kita kecewa. Tapi bagaimana kita minta jabatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya? Jangan sampai, maka nih pengiwan dan lupa ini waktu na biasa deh. Ibalu kato ni motor kampanye ilo nak taman caji lura dek nakai wah musuh iso lagi bupati tak kopade ya. Maka mintalah di bulan Ramadan ini untuk berdoa. Minta kepada Allah. Saudara-saudaraku yang menyaksikan ASN di tempat ini tidak usah cari muka sama bupati. Capek cari muka sama itu zaman dulu. Sekarang perbaiki saja kerja lalu berdoa kepada Allah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya. Ini poin pertama. Ramadan maksimalkan untuk ibadah. Yang kedua, ini di mana-mana kabupaten ada gugus depan. Cocok nih Pak Bupati gugus depan. Gugus tugas. Gugus tugas. Saya memberikan motivasi kepada kita yang terlibat. Apakah Satpol PP, apakah tentara, apakah polisi, ASN, terutama perawat, ahli medik. Ketahuilah surah Al-Maidah ayat 35. Menyelamatkan satu jiwa sama hukumnya menyelamatkan penduduk dunia. Jadi Bapak mulia di hadapan Allah. Saya tidak sependapat kalau ada yang mengatakan wabah ini adalah tentara-tentara Allah. Bukan. Wabah ini adalah ujian dan musibah dari Allah. Kalau disebut wabah ini tentara, berarti tidak bisa dikalahkan. Tidak ada yang mampu mengalahkan tentara Allah. Meskipun itu sebuah semut, meskipun itu angin, meskipun itu banjir, tentara Allah tidak bisa dikalahkan. Tapi wabah ini bukan tentara Allah, tapi musibah yang bisa mengena siapa saja. Ustadz bisa kena, pejabat bisa kena, pezina bisa kena, alim bisa kena, siapa saja bisa. Kalau dikatakan ini wabah adalah tentara Allah, berarti yang mengobati orang kena wabah ini adalah musuhnya Allah. Berarti suster, dokter, perawat, gugus tugas, semua musuhnya Allah. Karena dia melawan tentara Allah. Tentu bukan. Ini adalah wabah. Yang bisa kena siapa saja. Dan seperti sangat betul dan sangat tepat dikatakan Pak Bupati tadi, bahwa wabah ini cepat berlalu tergantung kedisiplinan kita. Semua wabah pasti berlalu. Wabah sudah banyak terbukti. Zamannya Isa alaihissalam ada wabah. Zamannya Umar bin Khattab ada wabah. Zamannya kedisiplinan kita terhadap ketaatan sunnatullah. Apa sunnatullahnya? Mengikuti kaedah-kaedah yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, ya, maklumat Kapolri, himbauan bupati, himbauan pemerintah, juga terutamanya dari tips dan anjuran dari Badan Kesehatan Dunia WHO. Nah, waman yusri yusra, di balik kesusahan pasti akan ada kemudahan berlipat-lipat. Jadi Allah pasti menyertakan wabah ini, Allah pasti menyertakan jalan keluarnya. Jalan keluarnya, nah, menurut para ahli medik, ya disiplin untuk tetap di rumah saja. Memang berat, tapi jauh lebih berat kalau lama ini masalah. Nah, jadi teman-teman petugas gugus tugas, Bapak mulia di hadapan Allah. Tinggal diperbaiki niatnya. Saya terharu sekali respon Pak Bupati terhadap sekampung saya. Yang ini yatim piatu tuli, tukang parkir di pasar tuli, dia sakit, sudah ditabrak. Kemudian pada saat beliau meninggal dunia, tidak ada yang mau datang. Tidak ada bahkan yang mau tindak untuk pemakamannya. Lalu saya telepon beliau, Pak Bupati Tabe ini, perlu kita ini antisipasi, perlu kita turun tangan ini. Ini di kampung saya, karena saya tidak ada di Bungi waktu itu, ada di Makassar. Tapi saya dapat beri dan memberikan tugas mulia kepada Pak Sekda, dan direspon secara positif Pak Sekda, langsung turun ke Bungi, dimakamkan. Luar biasa. Bayangkan kalau ini tidak direspon secara positif oleh pemerintah, pasti ini akan menimbulkan kegaduhan dan keresahan di satu desa. Alhamdulillah, terima kasih. Kedua kalinya terima kasih karena jalan di kampung saya gara-gara banjir. Luar biasa di kampung saya ini, kena toni wabah corona, terancam Kabupaten Pinrang, khususnya Desa Bungi,
Terima kasih, Tuang. Mudah-mudahan panjang umur dan jadi amal. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bertugas di gugus tugas mulia di sisi Allah. Yang ketiga, untuk kita semua. Nah, pada bulan Ramadan ini, kita ambil sisi positif. Corona, wabah ini, bagus sekali namanya. COVID-19. Maka singasana tapi mapabi tahu Corona sama COVID-19. Ya, menakutkan. Namanya cantik tapi menakutkan. Nah, andai dia televisi, maka dia menampakkan dua sisi. Sisi pertama, sisi kedua. Sisi pertama, semua negatif. Tidak bisa orang keluar. Ada PHK, susah cari uang. Di mana-mana pakai masker, selalu cuci tangan. Wah, susah. Pokoknya yang kita lihat negatif saja. Dan orang yang menyikapi negatif wabah seperti ini, maka dia menderita. Sisi positif, TV yang kedua, yang dia tampakkan sisi positifnya. Apa sisi positif dari wabah ini? Satu, ibadah kita lebih berkualitas. Ibadah kita lebih berkualitas. Kalau dulu kita puasa sambil pergi kantor bupati, ya, pasti kurang pahala. Kenapa? Banyak cewek seksi. Ya, ada yang puasa kelihatan dadanya, ada yang puasa kelihatan pahanya. Nah, itu mengurangi pahala. Nah, kita pergi kerja, nonton apa? Main game, mengurangi nilai pahala puasa. Kita pergi kantor bupati, sampai kantor bupati kita gosip, mengurangi nilai pahala puasa. Tapi alhamdulillah karena puasa di rumah saja, bekerja dari rumah, maka kualitas ibadah kita lebih meningkat. Ya. Nah, yang kedua, sisi positifnya, selama ini kita jarang di rumah. Seperti saya ini, Pak, saya selalu bilang saya ini laki-laki jarum super. Caleg. Ya. Nah, alhamdulillah Ramadan ini, Masya Allah, seumur-umur saya Ramadan baru kali ini banyak di rumah. Biasanya 1 bulan full tidak di rumah. Alhamdulillah di rumah saja. Nah, ibadah kita lebih konsentrasi, lebih berkualitas. Yang kedua, hubungan harmonis keluarga bisa lebih rapat. Maka mungkin ada di antara kita suami istri lagi renggang selama ini, ya, gara-gara reuni terjadi perselingkuhan tipis-tipis, ya. Didapat WhatsApp-nya sama istrinya. Mulai cekcok berbulan-bulan. Masuk Ramadan, laki-laki yang gentleman, dia akui kesalahannya. Dan istri yang baik mengharap ridha Allah, dia ampuni dosa suaminya. Nah, ini yang baik. Ya, kadang-kadang kita ini istri, yang lupa mana nganu madecengi 10 tahun. Nah, itu tidak. Masuk Ramadan ini saling memaafkan. Ya. Dan kita juga laki-laki, kalau ngomel istri tidak jamaki ambil hati. Rumus menghadapi perempuan kalau ngomel, sabar. Tidak ada mikala itu ilmu sabar. Sabar saja. Ya. Jangan mentang-mentang kita kepala Satpol PP dimarahi sama istri, naik. Kasar pol. Cerika. Dek kagak berani mewah ke kantor hiko muat kadai ka. Ini setan masuk itu. Jadi kalau perempuan marah, pakai rumusnya Umar. Itu Umar bin Khattab. Marah-marah istrinya. Ditanya sama sahabat. Ya Amirul Mukminin, sele istrimu kau marah-marah, dimarah-marah ke istrimu kemarin, kau senyum-senyum ji. Dengar jawabannya Umar. Apa dia bilang Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan menyusui anak. 3. Coba bayangkan kalau kita yang hamil. Dia agak nyaman. Coba. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Inilah 3 sebabnya sehingga perempuan harus dimuliakan. Sebabnya ketika Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah setelah Allah bapakmu, ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Ya salah paham si Komanling. Ibu. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Ya. Bulan Ramadan ini bulan merapatkan kembali situasi. Ya. Pernah pergi tugas belajar, tiba-tiba hilap di Bandung ada perempuan mirip sekali cerita, 3 bulan pendidikan, cakka lupa naruntu biki beneta. Minta maaf sportif. Minta maaf hilap ka.
Itu bisa minta sama kau selalu, kau penampilan cantik. Adik kau lisukin adik gasnya, si semanyaman-nyaman nyawamu. Mata nama masih sakit, kau monrok kau boleh. Nah, maka sudah itu saling merapat. Ramadan ini bulan untuk merapatkan kembali keharmonisan rumah tangga. Sisi positif yang ketiga, dari ini kita pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Hidup sehat apa lagi? Karena kita mau mempertahankan imun, maka begadang ditiadakan. Saya sebelum ada ini rata-rata tidur saya jam 12 ke atas. Pulang ceramah jam 11. Saya periksa dulu tesis, disertasi anak-anak mahasiswa saya, skripsi. Jam 1 baru bisa tidur. Sekarang alhamdulillah rata-rata jam 9, jam 10 sudah tidur. Jangan begadang, karena kalau begadang menurunkan imunitas tubuh. Ternyata begadang ini sudah tahu dulu Omai Rama. Dulu, memang di Omai Rama. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada bentuknya. Saya ingat lagi almarhum Andi Nawir Kodong. Kalau pergi dulu beliau sama Pak Sumarlin, ada temanku di sini, enggak tahu dia melihat juga. Ini Pak Sumarlin. Nah, waktu kita ngontrak di asrama KPMP Jalan Batua, kalau datangan di Nawin, nada apa Kiko menyanyi. Ya, kalau terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Tiba-tiba dilihat motor di mobil dinas. Pakada kancu, manre lupo siki. Ya, nah, dengan ada wabah ini, ambil sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Kita bisa lebih hidup sehat. Dan yang keempat, sisi hidup positifnya, kita lihat coba lihat orang Pindrang. Masih di mana kita? Tidak ada lagi isu-isu politik. Tidak ada lagi kampret, tidak ada lagi cebong. Polisi, tentara, Satpol PP, ASN, ustadz, masyarakat, tokoh masyarakat, semua menyatu. Untuk apa? Satu tujuan, melawan COVID-19. Andai saja tidak ada seperti ini, bisa jadi kita terpecah belah dengan isu-isu pilkada, isu-isu pilpres. Alhamdulillah dengan adanya ini kita merapatkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, inilah saja pesan-pesan yang ingin saya sampaikan, dan saya sangat yakin apa yang saya sampaikan ini kita sudah pada tahu semua. Semana moye diulang-ulangi nih supaya wadingi pigau si ngerengi, diingat kembali dan bisa diamalkan. Pesan terakhir, jadikan wabah ini untuk introspeksi diri. Paresa mana sialeta. Dan orang, teman, saudara, si kampung yang kena musibah ini, jangan putus asa. Jangankan kena wabah seperti ini, tertusuk saja duri kecil menusuk kaki kita, itu menggugurkan dosa. Jadi tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Ya, nah kepada yang sehat, tolong ingat baik-baik. Wabah ini jangan stigma negatif. Jangan begitu orang kena wabah kita anggap dia pendosa. Ini wabah tidak ada kaitannya yang kena dengan maksiat atau keburukan. Semua orang bisa kena. Ya, karenanya hilangkan stigma negatif, cap negatif terhadap penderita wabah, apalagi yang sampai menolak jenazah orang-orang yang dimakamkan. Saya senang sekali mendapat berita di Pindrang bahwa baru 5 yang positif, tapi alhamdulillah tinggal 3. Ini berarti pemerintah Kabupaten Pindrang cukup kooperatif dan efektif dalam menangani kasus penularan wabah ini. Atas nama masyarakat Kabupaten Pindrang yang ada di rantau, terima kasih Pak Bupati, gugus tugas, semua yang terlibat dalam gugus tugas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keringat Bapak, ilmu Bapak, tenaga Bapak, waktu dan duit yang keluar menjadi amal-amal kebaikan di sisi Allah yang akan memperberat timbangan-timbangan di akhirat kelak. Demikian, terima kasih Pak Bupati. Dari dulu saya kagum sama Pak Bupati ini mageretak. Gagal memang. Ya, bisa dilawan. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, terima kasih banyak atas tausiahnya. Tapi ada 5 menit kalau masih ada waktu tak? Kalau boleh. Bisa sedikit ini ada gambaran. Karena ini masih di Pindrang masih ada kurang disiplin sedikit karena dia selalu bandingkan antara pasar dengan masjid. Ini kan yang agak sulit karena terus terang
di pasar ini saya lakukan persingkatan waktu. Tidak lagi sampai sore, jadi cuma sampai siang. Tapi masjid ini kan sama sekali untuk sementara kita tidak tempati dulu untuk berjamaah. Artinya kita cuma tidak tempatkan untuk melakukan ibadah di rumah. Nah ini banyak yang membandingkan kok pasar dibuka, masjid ditutup. Mungkin karena Pak Ustaz lagi live streaming juga di sini. Ini mal ya berapa menit lah waktunya untuk menjelaskan ini. Tabe Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Bupati. Pada diri saya mengambil dua posisi. Posisi saya di Indonesia ini ada dua. Satu sebagai warga negara, dua sebagai umat Islam. Sebagai warga negara, saya menaati pemerintah. Ya. Kan sudah jelas dihafal semua ini. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Maka saya sebagai warga negara, saya ikuti himbauan pemerintah untuk ibadah di rumah saja. Sebagai orang Islam, saya mengikuti pewaris para nabi. Siapa pewaris para nabi? Ulama. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa ibadah di rumah saja. Hindari masjid untuk kita ibadah di rumah saja. Nah, bagaimana dengan pasar? Ada yang kritik saya. Ini Ustadz, kenapa masjid saja diurus? Kenapa kau tidak urus pasar? Bos, kalau saya urus pasar namanya gila urusan. Karena saya Ustadz, yang cocok saya tanggapi adalah masjid. Karena memang di situ tempatku ceramah. Yang cocok urusi ini pasar, Satpol PP. Nah, ini tugasnya. Kenapa ibadah di masjid ditutup, pasar tidak? Begini, logikanya begini. Logikanya, pasar ini milik Tomandre, bos. Kode tamandre, malupuki. Kode taga transaksi, orang bayangkan kalau semua pasar di Pindrang tutup, itu akan menimbulkan kegelisahan. Ya, sementara ibadah, fikih mengajarkan kalau sudah ketemu ada mudarat di dalamnya, boleh kau tinggalkan masjid, kau beribadah di rumah. Ibadah tetap bisa dilakukan. Di masjid, ibadah tarawih bisa di rumah. Ya, di masjid berjamaah boleh juga di rumah. Di masjid mau tadarus boleh juga di rumah. Itikaf di masjid bawa ke rumah juga boleh. Tapi beli ikan di masjid, di pasar pi. Mau beli ikan di rumah, gak apa balu balik kobolata, jadi harus dimasuk. Ya, apa yang bisa dilakukan di masjid bisa juga dilakukan di rumah. Tapi beli gula, beli garam, beli ikan yang disebut memang kebutuhan pokok tidak bisa di rumah kecuali rumah tak toko sembako. Nah, datangi rumah tak orang. Begitu bos, makanya ke pasar tetap, tetapi mohon kebijakannya jangan dibuka. Pak Bupati sudah bijak, dibukanya sampai setengah hari saja, ya. Nah, kalau bisa lagi di sana ada Satpol PP yang mengawasi penjual-penjual untuk tetap pakai masker, ya, tetap jaga jarak. Nah, pembelinya harus memenuhi standar keluar rumah. Keluar rumah standarnya pakai masker. Ya, kemudian kalau bisa pakai kacamata. Karena virus ini masuk melalui tubuh kita melalui 3 pintu. Pintu pertama mulut, pintu kedua hidung, pintu ketiga mata. Itulah sebabnya WHO mengajarkan jangan pegang mukamu ketika keluar. Nah, sampai di rumah kita langsung cuci tangan. Ataupun alhamdulillah beberapa saya lihat toko-toko di Pindrang macam mana aja itu Pindrangnya, alhamdulillah. Tapi yang kamu pakai kepala batu. Ya. Nah, alhamdulillah, toko-toko saya lihat itu saya singgah, bahkan ATM sendiri saya lihat itu sudah ada tempat cuci tangannya. Tapi sayang sekali fasilitas ini disediakan oleh toko tidak dimanfaatkan pembeli. Kalau pembeli tidak cuci tangan, ya kan ada juga yang keliru. Keluar baru toko baru nak cuci, salah. Masuk cuci, keluar cuci. Kenapa perlu dicuci kalau kita masuk? Siapa tahu ada virus di tangan tak? Tidak dicuci, masuk kita pegang roti. Kita pegang air, kita pegang beras, kita pegang sayur. Nah, datang orang, nah pegang juga, bertular, berpindah. Itulah sebabnya cuci dulu. Keluar, cuci lagi. Pakai masker. Sampai di rumah, cuci lagi.
Bahkan anjuran sampai di rumah, buka semua baju langsung rendam, baru ketemu keluarga. Nah, pada intinya, kenapa masjid ditutup? Karena ibadah, aktivitas di masjid boleh dibawa ke rumah. Ibadah, arti menghamba kepada Allah. Mapide celur kuangnya, buat dingin tiga kubolai. Tapi jual beli, dek gaga pak balu balik kubolata. Jadi masuki. Nah, tapi jamnya dibatasi. Begitu. Kenapa Ustaz tidak urus itu pasar? Kenapa tidak pergi di pasar? Nah, nanti nak bilang ke orang sota kepo. Bukan urusan anak urus tong. Nah, begitu. Saya kira demikian Pak Bupati. Terima kasih banyak Ustaz. Saya kira ini pencerahan yang sangat bagus. Yang perlu ingin saya sampaikan bahwa memang semua toko memang kita anjurkan. Kita sudah sampaikan lebih awal untuk mempersiapkan cuci tangan dengan sabun di depan toko. Dan ini sangat tegas saya selaku ketua gugus juga. Barang siapa yang tidak mematuhi aturan-aturan yang sudah disampaikan langsung oleh gugus. Ini memang saya sudah beri sanksi minimal saya bisa cabut izinnya. Nah. Ini memang saya sudah lakukan. Di pasar pun juga saya melakukan seperti itu. Dan mungkin satu-satunya kabupaten yang memperlakukan toko modern ini mempersingkat waktu. Toko modern aja kami persingkat dari jam 7 sampai jam 5 sore. Ini apa? Karena kami mau menghindari penyebaran virus ini. Sehingga saya lakukan persingkatan walaupun sebenarnya tantangannya sangat luar biasa. Banyak yang ingin memaksakan kehendak, tetapi alhamdulillah saya sama Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim selaku wakil ketua gugus tugas semuanya, hasil rapat kita enggak Pak. Kita harus bertahan di sini untuk mencegah penularan. Kecuali kalau insya Allah kita bisa zero di bulan terakhir ini Mei, ya tidak apa-apalah kita buka sedikit perlonggar aturan, tetapi kita tidak boleh lalai. Artinya jangan sampai kita lalai, kita menganggap bahwa kita zero, tiba-tiba kita mau kembali normal seperti biasa. Padahal ini bencana nasional yang bisa menyampaikan bahwa ini sudah pulih ketika pusat sudah menyampaikan bahwa ini sudah pulih. Mungkin kondisi daerah kita ya alhamdulillah memungkinkan. Saya kasih contoh daerah tetangga kita kemarin zero. Kita sudah 5 positif. Tetapi tiba-tiba per hari ini daerah tetangga kita malah udah 9. Kita alhamdulillah turun jadi 3. Ini satu kesyukuran yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau ini kita bisa jaga terus himbauan-himbauan yang dilakukan oleh gugus maupun pemerintah daerah ini dipatuhi, ini kita disiplin semua. Insya Allah saya yakin di akhir bulan Mei ini Pinrang bisa zero yang namanya COVID. Karena terus terang swab yang kami tunggu sampai hari ini sisa 4 swab. Sisa 4 swab dari sekian banyak swab yang kita kirim. Kalau 4 swab ini alhamdulillah sudah tiba dan menyatakan negatif ya, artinya kita bisa melakukan perawatan yang 3 orang ini yang masih dalam keadaan dirawat. Ini yang kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh supaya daerah kita ini cepat pulih. Tetapi jangan juga, karena ini banyak masyarakat yang dengar, jangan juga setelah pemerintah daerah menyatakan bahwa daerah kita ini pulih, lantas kita seenaknya lagi melakukan kegiatan seperti semula. Padahal secara nasional belum pulih. Karena ini penularannya kita tidak bisa prediksi. Ini penularan COVID ini kita tidak bisa tahu, kita tidak bisa baca bahwa siapa yang menularkan dan siapa yang ditulari. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz. Makanya atas nama pemerintah dan juga atas nama ketua gugus dengan teman-teman gugus yang lain, saya minta maaf kepada masyarakat kalau ada perlakuan-perlakuan yang kami lakukan selalu ke ketua gugus yang sangat agak tegas sedikit. Ini saya minta maaf. Tapi ini demi kepentingan kita semua. Ini demi kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan saya dengan semua teman-teman yang ada di gugus. Tetapi ini kepentingan masyarakat Pinrang secara keseluruhan. Kepentingan kemaslahatan orang Pinrang secara keseluruhan. Supaya kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kegiatan ini juga saya lakukan. Saya tidak mau
kegiatan di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Ini seakan-akan tidak ada nuansa Islamnya. Akhirnya saya mengambil inisiasi dengan Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan di backup oleh teman-teman Forkopimda untuk melakukan tausiah walaupun cuma 2 kali seminggu. Inilah yang saya lakukan supaya kita jangan putus silaturahimnya walaupun secara virtual. Jadi walaupun secara virtual, walaupun secara video conference. Kenapa? Kalau sama sekali tidak ada tausiah seperti ini, seakan-akan kita tidak ada lagi hubungan silaturahim selama kurang lebih 1 bulan, karena kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Ini. Makanya saya ambil inisiasi seperti ini bersama Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda. Dan alhamdulillah kami didukung penuh oleh teman-teman Forkopimda. Jadi untuk itu Pak Ustadz, terima kasih banyak sekali atas waktunya. Saya tahu persis dan yakin bahwa Pak Ustadz ini dengan kesibukan yang sangat tinggi, tetapi masih bisa meluangkan waktunya untuk memberikan tausiah yang sangat berharga menurut kami ini, dan saya kira ini menurut masyarakat Pinrang. Saya mewakili atas nama pemerintah maupun masyarakat Pinrang secara keseluruhan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya Pak Ustaz untuk memberikan tausiah. Mudah-mudahan di lain kesempatan kalau Pak Ustadz masih ada waktu, karena ini baru puasa ke-10, ya ini masih panjang, ya mudah-mudahan kalau masih ada waktu, masih bisa mengisilah sekali-sekali lagi di kegiatan ini. Yeah. Ini partisipan yang langsung live Pak Ustadz, saya lihat ini sudah 400 lebih. Ini di luar live streaming yang melalui FB ya. Itu di FB saya dengar ini laporan kira-kira kurang lebih 700 yang live streaming. Ini luar biasa sekali Ustadz. Ya, seperti dengan malam-malam yang saya masih mau panjang-panjang Puang, cuma ini jam 9 saya harus live lagi di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Oke, terakhir sekali Ustaz, mungkin saya minta Ustaz untuk berdoa sekaligus menutup kegiatan ini. Terima kasih atas kehadirannya semua teman-teman sekalian, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, teman-teman Forkopimda, terima kasih. Insya Allah kita ketemu di kesempatan yang lain. Tapi Ustaz, saya persilahkan. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan suratul Fatihah ini kepada Bapak almarhum Andi Nawir Pasindringi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW, summa hususil ruhil Haji Andi Nawir. Al-Fatihah. Suratul Fatihah sekali lagi untuk saudara kita yang lagi berbaring sakit karena virus ini. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang bertugas di gugus tugas ya Allah. Angkat harkat dan martabatnya. Wujudkan segala cita-citanya. Bahagiakan keluarganya, dan yang lebih penting ya Allah, berikan badan yang sehat, berikan badan yang afiat, lindungilah mereka dari pengaruh dan penularan virus ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Engkau yang Maha melindungi, lindungi masyarakat Pinrang pada khususnya Allah dari penularan penyakit ini ya Allah. Lindungi masyarakat Pinrang ya Allah dari penularan penyakit ini. Lindungi masyarakat Pinrang ya Allah dari penularan penyakit ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kami hanya bisa berdoa dan memohon, karenanya dengarkan dan kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa afiatan fil jasadi, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Ustadz. Halo.